Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Baik, di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami tentang sosial atribusi yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Indra Sadewa, Aida Rahmah, Ayu Handayani, Miftahul Jannah, Muhammad Aditya Ramadan, Nurlia Dini, Rusmina, dan yang terakhir ada Zada Ramadana. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari atribusi. Di sini pengertian atribusi. Atribusi itu merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain atau diri sendiri. Itu maksudnya adalah proses atribusi itu sangat berguna untuk membantu kita dalam pemahaman kita akan penyebab perilaku. Kemudian atribusi juga berarti upaya kita untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain. Jadi dapat kita simpulkan, atribusi itu merupakan suatu proses penilaian tentang penyebab yang dilakukan individu setiap hari terhadap berbagai peristiwa. Jadi atribusi tersebut terjadi tanpa kita sadari. Kemudian atribusi tersebut terbagi lagi menjadi 3 dimensi, yaitu ada lokasi penyebab, ada stabilitas, dan ada pengendalian. Lokasi penyebab. Lokasi penyebab tersebut dapat disimpulkan artinya adalah peristiwa atau tindakan tertentu yang disebabkan oleh keadaan internal. Yang kedua, stabilitas. Stabilitas itu mengandung makna seberapa permanen atau berubah-ubahnya suatu sebab. Dan yang ketiga, pengendalian. Pengendalian itu dapat kita artikan dapat atau tidak dapatnya kita dikendalikan oleh seorang individu. Ya, tadi itu penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang kapan atribusi dibuat. Pembuatan teori tentang atribusi dimulai oleh Fritz Heider 1958. Ia mengemukakan dua motif kuat dalam diri semua manusia, yakni pertama, kebutuhan membentuk pengertian mengenai jagat raya yang terpadu, dan kebutuhan untuk mengendalikan lingkungan karena dia merasa tertarik dengan angan-angan apa yang mengakibatkan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Haider, setiap orang, dan bukan hanya para psikologi saja, mencari penjelasan atau perilaku orang lain. Hasilnya ia namakan psikologi naif, yaitu teori umum mengenai perilaku manusia yang dianut oleh setiap orang awam. Untuk dapat meramalkan bagaimana orang lain berperilaku, kita harus mempunyai sedikit teori dasar mengenai perilaku manusia. Ya, saya akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya adalah tujuan atribusi. Ada macam asumsi dengan kesimpulan-kesimpulan dan memprediksi kejadian yang akan datang. Proses atribusi tujuan untuk menjelaskan tindakan-tindakan serta berusaha mengendalikan tindakan orang lain yang mempunyai hubungan interpersonal dekat dengan dirinya. Selanjutnya, Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori atribusi. Yang pertama, atribusi teori dari Fritz Heider. Teori-teori atribusi menggunakan perspektif kognitif sosial untuk mempelajari bagaimana perilaku kita dan perilaku orang lain dijelaskan.
Koneksi sosial merupakan bisa dikatakan pendekatan dominan. Untuk mempelajari fenomena dalam psikologi sosial, pendekatan ini fokus pada bagian proses-proses kognitif kita dipengaruhi oleh interaksi-interaksi kita dengan lingkungan sosial dan bagaimana koneksi kita mempengaruhi dunia sekeliling kita. Yang A. Dikotomi internal-internal. Atribusi internal adalah perilaku tertentu dikarenakan sesuatu dalam diri orang tersebut, misalnya sifat, motif, dan niat. Sedangkan atribusi eksternal merupakan suatu perilaku tertentu dikarenakan sesuatu yang ada dalam suatu situasi, asumsi bahwa seseorang berpersama dalam situasi tersebut. Misalnya, ada orang yang akan mencapai tiang listrik. Itu ada dua faktor, yang pada faktor internal dan eksternal. Yang internal adalah kemungkinan besar karena niat seorang pengemudi untuk menabrak tiang listrik, atau dia tidak bisa menggunakan kendaraan itu. Yang eksternal adalah kemungkinan besar karena ada faktor dari luar seperti cahaya yang mengenai matanya, jadi dia perlu menabrak tiang listrik. Yang B. Model kesimpulan koresponden. Teori ini menyatakan bahwa individu menggunakan informasi tentang konsensus, konsesi, dan keberadaan ketika menentukan kenapa seseorang bertindak demikian pada suatu peristiwa tertentu. Dengan menggunakan 3 sumber informasi tersebut, maka akan mungkin untuk prediksi apakah seseorang kemungkinan akan membuat diskusi internal atau eksternal. Teori inversi koresponden 2. Menurut Jones dan Davis, apakah perilaku individu tergantung dari karakteristik personal atau situasional? Disposisional atribusinya yaitu jenis atribusi personal dan dispositif peristiwa, yaitu sebab lebih besar daripada sebab lainnya. Misalnya, kita sedang mengamati seorang ibu yang sedang memarahi anaknya dengan suara keras. Sekarang anaknya bermain hingga larut malam, apakah ini berarti ibu tersebut adalah orang yang pemarah dan kasar? Belum tentu. Ibu tersebut mungkin saja khawatir terhadap anaknya. Dalam kesehariannya, mungkin saja ibu tersebut selalu berbicara dengan lembut kepada anaknya. Hanya saja karena khawatir melihat anaknya pulang larut malam, ibu tersebut menjadi sangat marah. Teori Jones dan Davis menyarankan suatu cara untuk mensupport seseorang dengan cara yang tepat. 3. Teori kovariasi. Konsistensi, keunikan khusus, konsistensi anom, penyembah atau penyembah lingkungan. Contoh, misalnya keunikan. Itu ada orang yang melihat seorang lawakan, terkadang menurut dia itu lucu, tapi tidak orang lain itu tidak. Itu adalah bedanya orang itu adalah tindak kekhususannya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Model-model atribusi. Yang pertama, model Heider. Menurut model Heider, perilaku seseorang dapat disimpulkan disebabkan oleh kekuatan-kekuatan internal termasuk disposisi. Kekuatan-kekuatan lingkungan terdiri dari faktor situasi yang menekan sehingga memunculkan perilaku tertentu. Kekuatan-kekuatan internal personal force dilihat sebagai hasil dari kemampuan, ability, power, dan usaha yang ditunjukkan seseorang. Yang kedua, teori inferensi korespondensi. Mereka menganalisa kondisi-kondisi yang memunculkan atribusi disposisional atau apa yang mereka sebut dengan istilah inferensi korespondensi, yaitu kasus di mana pengamat memutuskan bahwa disposisi khusus dari aktor versing stimuli adalah penjelasan yang cukup masuk akal bagi perilaku atau tindakan aktor. Atribusi disposisional adalah fenomena yang kurang dipahami dalam psikologi kepribadian yang dianggap menjelaskan perilaku manusia pada tingkat aktor sosial individu. Istilah lain atribusi disposisial adalah atribusi internal, menyimpulkan faktor pribadi adalah penyebab suatu peristiwa. Yang ketiga, teori Kelly atribusi kausal. Atribusi kausal memfokuskan diri pada pertanyaan apakah perilaku seorang berasal dari faktor internal atau eksternal. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa aspek yang mesti dipertimbangkan, yaitu konsensus, konsistensi, dan distingsi. Ketika terdapat 2 atau lebih kemungkinan faktor penyebab suatu perilaku, kita cenderung untuk menyampaikan
peran salah satu dari antaranya. Hal ini dikenal sebagai suatu efek discounting. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.